Jadi mereka sudah lebih kritis, lebih bisa melihat situasi sekolah. Maka sebagai wali kelas 12 itu sebenarnya ada kekhawatiran ya. Oke guys, kembali lagi pasti bersama dengan Kilimanjaro Goes to School Special on this channel. Tadi kita sudah berbincang mengenai seputar sejarah sekolah, prestasi, kegiatan, kurikulum, sarana prasarana, dan humas yang pasti. Dan siang hari ini sungguh luar biasa, sudah duduk bersama saya di kursi panas ya. Karena hari ini akan kita berbincang panas, namun lebih kepada perwakilan dari setiap kelas masing-masing. Dan boleh saya akan menyapa mereka terlebih dahulu. Di samping saya persis sebelah kiri ada Ibu Retno, wali kelas 12 MIPA. 12 MIPA, dan selanjutnya Ibu Rara ya, dari wali kelas IPS 1. 11 IPS 1. 11 IPS 1, dan Ibu Tias Wali kelas 10. wali kelas 10-2, dan juga Bapak Vivit wali kelas 11 MIPA. 11 MIPA, dan Pak Anton, Bapak Anton senior kita di sini. kelas 12 IPS 2. Kelas 12 IPS 2. Baik, dengan Bapak Indra. Ya. Wali kelas 10-4. 10-4, luar biasa. Mereka masih punya ingatan yang bagus ya. Karena biasanya kalau sudah terlalu banyak siswa biasanya lupa sesuatu. Baik, langsung kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama dari Ibu Retno terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi tantangan di kelas Ibu Retno sendiri? Karena kita lihat yang bergabung di sini ada yang beragama Muslim, ya, ada juga ibu guru yang beragama Muslim, seperti itu. Ada yang beragama Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, ada Kristen Katolik. Nah, saya yakin dalam satu kelas itu punya banyak perbedaan, baik dari suku, budaya, ya kan, kemudian etnisnya masing-masing, gitu kan, ras. Nah, apa yang membuat wali kelas itu bisa menjaga satu grup itu, satu kelas itu bisa menjadi rukun? Oke. Kemudian kita usahakan tentunya sesuatu yang sifatnya umum dulu. Baik. Jadi karena basicnya adalah sangat heterogen, maka kita mengusahakan dengan menjembatani dengan beberapa aturan-aturan yang sifatnya umum. Contoh, kalau berkomunikasi dalam grup kelas, kita ini punya grup WA kelas masing-masing, ya harus pakai standarnya adalah bahasa Indonesia. Baik. Kalau mau guyon dengan bahasanya, ya mereka bisa pakai grup sendiri. Itu salah satunya. Terus yang kedua, ya kita mesti sering-sering, karena memang masalah ras agama yang beda itu menjadi sangat riskan. Betul. Apalagi usia anak-anak remaja itu sedikit gesekan aja udah jadi masalah. Benar. Ya. Kita harus sering-sering untuk ngingetin itu bahwa toleransi dan sebagainya itu tetap harus jalan. Betul. Dan Ibu Retno kalau tidak salah memang punya keyakinan saya Muslim. Tuh. Jadi menepis omongan di luar bahwa yang bergabung di Serviam Koryeso bahwa yang mengajar hanya Katolik. Itu saya dengar. Namun ini sudah bisa saksikan sendiri pakai baju, ya kan? Beliau memang guru punya keyakinan kepercayaan agama Islam, ya. Mengajar apa? Saya mengajar biologi. Biologi. Ya. Biologi. Oke, baik. Kemudian di kelas sendiri Ibu Retno, progresnya dari setiap tahun, Ibu kan sudah melihat beberapa gitu kan. Apakah mengalami penurunan tentang prestasi ya? Prestasi, kemudian akademik yang saya maksudkan di sini. Apakah mengalami penurunan? Apa setiap tahun terus mengalami peningkatan? Kalau secara umum sih yang namanya anak dengan kemampuan akademik itu sama sih kalau menurut saya, dan harusnya dengan kondisi saat ini fasilitas yang lebih memungkinkan, lebih banyak akses untuk sumber belajar, harusnya lebih pintar sih. Betul. Cuman permasalahannya kan nilai akademik itu dipengaruhi oleh karakter mereka sih. Betul. Kalau karakternya
enggak punya daya juang yang bagus, yang tinggi, ya mereka akan terpengaruh juga. Jadi secara umum sih kalau sekarang nilai itu cenderung dipengaruhi oleh karakter saya. Dan saya melihatnya memang agak jadi menurun ya kemampuannya, karena dari segi daya juangnya itu anak sekarang itu terlalu jadi lumayan banyak fasilitas, jadi mungkin usahanya itu jadi agak turun. Oh baik, oke. Kembali kita lihat yang berikutnya dengan Ibu Rara. Ya, betul. Sehat hari Sehat, ini puji ya, Tuhan. puji Tuhan. Ya, Ibu Rara sendiri wali kelas 11 IPS. Ya. Baik, beragam juga di sana, Ya, ya betul. kan? Kita lihat. Kemudian untuk siswa sendiri dalam kelas, tingkat keaktifannya bagaimana? Kalau untuk kelas 11 itu kan mereka sudah cukup beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kalau dibilang itu kelas 11 itu yang punya sekolah. Betul. Nah, itu mereka lebih gitu ya? lebih menonjolkan diri. diri. Ya, betul. Untuk kelas 11 sendiri, untuk keaktifan memang sangat aktif mereka. Mereka sudah mengenal satu sama lain seperti itu. Jadi sudah membaur. Baik. Dengan kakak tingkat juga mereka sudah kenal seperti itu. Jadi kalau untuk keaktifan sangat aktif untuk kelas 11 Sangat, ini. Iya. sangat aktif. Sangat aktif. Luar biasa, seperti Ibu Rara ya siang hari ini. Oke, nah kembali kita ke Ibu Tias. Ibu Tias sendiri bagaimana di kelasnya Ibu? Kalau saya tuh karena saya wali kelas 10 ya. Nah karena kelas 10 ini baru masuk dan langsung kami tuh kena dampak COVID sehingga langsung anak-anak tuh daring. Ya memang kelasnya itu cenderung tenang tuh artinya memang sepi, tidak aktif. Jadi kalau memang saya tidak mengajak, saya tidak meminta, saya tidak mendorong, ya memang anak-anak cenderung itu ya pasif. Oleh karena itu ya memang akhirnya ya saya paksa. Awalnya saya paksa, ayo nak, kamu buat dong sesuatu yang buat kenangan, kamu buat dong video tentang kamu dengan teman-temanmu, bagaimana kabarmu, lalu kamu ini posting itu di dalam media sosial. Awalnya memang saya suruh, tapi akhirnya setelah awalnya dari saya suruh, akhirnya mereka tuh punya explore sendiri, akhirnya mereka kenal temannya, lalu mereka punya ide-ide. Akhirnya sekarang ya IG-nya, beberapa medsosnya anak-anak ya lumayan rame. Nah awalnya seperti itu. Ya lumayan sudah bisa. Terima kasih banyak bimbingannya. Iya. Kembali ke Pak Vivit. Pak Vivit ya. Bapak sendiri seperti apa dalam ruangannya? Kalau khususnya daring, kebetulan ketika anak ini kelas 10 sudah satu kelas MIPA-nya hanya satu. Di kelas 11 juga satu kelas. Jadi bukan hal sulit lagi untuk membuat mereka saling bekerja sama. Sudah dari kelas 10 sudah mereka bersama-sama, ya? betul. Okay. Jadi saya tinggal mengarahkan saja. Contohnya kemarin ketika ada 17 Agustus, betul. Kebetulan di sekolah tidak ada acara khusus. Benar. Ada salah satu anak usul, Pak, bagaimana kalau seandainya kita buat persembahan kecil dalam bentuk video, kita rekam, kita foto teman-teman kita menggunakan membawa kertas bertuliskan sepenggal lirik Tanah Airku. Betul. Saya bilang, oke, silahkan jalankan. Nanti saya bantu mengatur anak-anak yang lain supaya mau. Ada satu anak yang mengkoordinir kemudian berhasil jalan. Wow. Jadi idenya dari mereka, kemudian yang mengedit juga mereka, yang share juga mereka. Luar biasa, berarti sudah ada kerjasama yang baik ya dalam setiap kelas Ya. saya lihat. Kemudian dengan Pak Anton. Pak Anton, ya Bapak Anton, bagaimana nih Bapak Anton? Kalau di ruangan Bapak, siswa-siswinya seperti apa? Karena kalau di kelas 12 itu kan mereka sudah mengarah ke lebih dewasa. Betul. Ya. Jadi mereka sudah lebih kritis, lebih bisa melihat situasi sekolah. Maka sebagai wali kelas 12 itu sebenarnya ada kekhawatiran ya. Misalkan, Apa itu kekhawatiran? jadi gini, kekhawatiran itu dalam arti anak-anak ini kan sebentar lagi masuk ke jenjang perguruan kuliah, tinggi. perguruan tinggi. Nah, Betul. jadi kelas 12 ini kan menjadi jembatan mereka menuju ke sana. Jadi khawatirnya nanti kalau mereka salah menentukan Perguruan tinggi, betul. Termasuk juga bagaimana mereka berperilaku di kelas 12 itu sudah beda dengan kelas 10 dan 11. Benar. Jadi ketika saya pernah juga wali kelas 10, mereka masih seperti anak-anak sebetulnya. Betul, seperti Ketika SMP ya. relasi dengan wali kelas 12 itu lebih kepada seperti rekan. Teman. Oh, Jadi teman. Baik. Jadi mereka mengutarakan semua apa yang mereka rasakan itu Curhat ya. itu lebih di kelas 12 itu lebih dekat. Lebih dekat.
Kalau misalnya kelas 10 mungkin ada jarak karena masih Malu-malu. proses transisi Ya. di Ya. sana ya. Oke, baik. Kalau dengan Bapak Indra, benar? Yang mirip dengan Ibu Tias. Oh, mirip dengan Ibu Jadi Tias. karena dari kelas 10 4, kelas 10 dan mereka baru masuk, dan masuknya pun ketika masa COVID mereka daring. Betul. Kemudian perkenalan dengan mereka itu sebatas dari Google Meet. Betul. Kemudian sebatas ketika perkenalan waktu pertama kali masuk waktu PLS. Baik. Kemudian kalau untuk mengenal dengan satu sama yang lain itu biasanya saya paksa melalui jam perwalian. Jam perwalian seperti apa itu? Jam perwalian itu biasanya yang barusan kami lakukan seringnya di Jumat jam setengah 1 Aha. sampai jam 1:04. 1:04. Itu apa, melakukan apa? Biasanya kami lebih sering ke dalam dinamika kelas. Jadi kadang-kadang kami memperkenalkan juga sekolah ini bentuknya seperti apa, kemudian visi misi, kemudian core values-nya, kemudian apa itu namanya, anak-anak itu seringnya punya masalah apa selama Bimbingan KBM. personal. Luar biasa. Kemudian selama dengan mungkin juga dengan teman-temannya, kira-kira selama daring ini ada kejadian apa. Nah, itu biasanya mereka saling sharing di situ. Mungkin Oke. dari situ muncul kedekatan dengan Guru ya. dengan guru dan teman yang lain. Teman yang lain. Dan apa selalu mendapat jawaban untuk itu? Dari setiap seri mereka menyampaikan kesulitan. Kadang justru malah jawaban dari mereka sendiri. Oh, jadi mereka menyampaikan, kemudian mereka Ada juga temannya, Oh, iya, luar ada temannya sendiri biasa. yang memecahkan Diskusi, sendiri. jadi. Harusnya seperti ini loh. Siapa gitu. Baik. Terima kasih Pak Indra. Nah, pemirsa di rumah, Kelly mengajak semua kita untuk kembali mendengar. Kita tahu bahwa suasana pandemi saat ini semua diwajibkan untuk sekolah online. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, cara menyikapinya bahwa kita tahu semua background untuk keluarga, maaf dalam tanda kutip finansial berbeda-beda, ya kan? Ada yang mampu, ada yang memang dia setengah mampu, ada yang tidak mampu sama sekali. Nah, bagaimana dengan kesiapan Ibu Retno di sini sebagai wali kelas melihat putra-putri di ruangan Ibu mungkin ketika online ada yang tidak memiliki handphone gitu kan, atau tidak memiliki laptop, atau yang satu handphone saya dengar bisa dipakai kakak dan adik di situ. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya? Sebenarnya dalam proses pembelajaran online dari awal pertama itu kami itu kayaknya hampir setiap minggu kami harus diskusi. Jadi kami ngambil waktu malam hari. Jadi kita bisa sampai 4 jam itu diskusi dengan menggunakan Meet sampai jam 11 malam. Apa yang dibicarain yaitu permasalahan-permasalahan anak. Salah satunya misalnya karena ya udah tahu bahwa kualitas internet di setiap daerah juga beda-beda. Maka muncul beberapa pemecahan. Salah satunya kalau untuk anak-anak kita yang mereka masih pakai kuota data itu kita kirim dengan nomor HP mereka itu pulsa. Wow, luar biasa. Tepuk tangan boleh dong. Ini menjadi jawaban untuk semua siswa orang tua di rumah Oh, ya. betul. Ya memang tidak semua, tetapi yang sudah pakai wifi ya memang kita wifi-nya ya kita nggak memberi, tapi kami saat ini masih mengutamakan anak-anak yang menggunakan kuota. Karena kami tahu, jadi wali kelas nih pintu terdepannya. Jadi Betul. kalau misalkan ada anak seringkali terlambat disadarin dan sebagainya, kami harus hubungi kondisimu seperti apa dan sebagainya. Setelah itu baru kami mengajukan. Oh ini perlu dibantu, ini yang itu. Maka pintu pertamanya untuk seleksi itu dari wali kelas. Selain dari tata usaha tentang ekonomi dari keluarga. Pernah mendapat hal yang riskan banget bahwa aduh tidak bisa karena memang orang tua cuma punya satu handphone dan handphone dibawa orang tua untuk bekerja. Oke, untuk saat ini sih enggak. Yang untuk anak-anak kebanyakan sudah punya perangkat ya. Bahkan ada yang punya 2 untuk laptop dan juga HP. Tetapi yang paling krusial adalah masalah internet. Kami itu punya yang dari Lumajang di bawah kaki Gunung Semeru. Itu mereka harus belajar di balai desa. Karena yang kuota internetnya agak tinggi, besar dan sinyalnya lumayan bagus. Ada yang dari Nusa Tenggara itu, Bu, saya bolak-balik live itu karena saya harus naik pohon tuh kalau cari sinyal luar gitu. biasa. Terus ada juga yang ini satu ini di Tidore itu kan sekumpulan kecil. Betul. Jadi karena dia masih zona hijau, permasalahannya adalah nggak ada transportasi yang boleh masuk, maka internet juga susah dan sebagainya. Anak ini harus ikut bapak ibunya di kantor pada saat pembelajaran. Oh, baik. Itu masalah.
Oke, tapi semuanya bisa dapat solusi terbaik ya. Insya Oke, baik. Bagaimana dengan Ibu Rara sendiri? Secara garis besar sama Ya. dengan Bu Retno yang dihadapi ya. Yang dihadapi anak-anak itu masalah jaringan biasanya. Jaringan aja. Sama listrik. Listrik. Nah, kadang yang kalau di Pulau Jawa ini kan untuk pemadaman itu sangat jarang. Betul. Tapi kalau yang di luar Jawa, mereka sangat sering pemadaman, bahkan bisa, Bu saya minta izin dari jam 7 sampai jam 12 seperti itu. Jadi mereka banyak tertinggal di situ ketika pemadaman listrik. Nah, yang biasa kami lakukan itu biasanya saya mengirimkan rekaman. Nah, rekaman dari hasil pembelajaran itu kami kirimkan kembali supaya anak-anak bisa menggunakan itu untuk belajar. Itu sih. Terima kasih. Bagaimana Ibu Tias? Ya, kalau saya sih kurang lebih sama seperti Sama semuanya. Pak Vivin? Iya. Sama. Bapak Anton? Gini, kalau untuk masalah kuota itu ya, jadi saya mensiasatinya begini. Ketika mengantarkan konsep, kita lebih baik pakai Meet. Tapi setelah itu kita masuk ke Google Classroom. Oke. Jadi ini kan lebih murah secara kuota ya. Benar sekali. Jadi Meet itu hanya kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya Penjelasan. kita harus menjelaskan langsung. Iya. Betul. Terima kasih. Dan Bapak Indra? Kalau di kelas saya, pada intinya anak-anak itu saya tekankan komunikasi. Yang penting kalian apapun masalahnya sampaikan kepada saya sebagai wali kelas. Entah itu masalah jaringan, entah itu masalah perangkatnya yang enggak misalnya tiba-tiba error, komputernya hang misalnya kayak seperti itu, atau mungkin ada izin lain misalnya cat 3 jari di SMP-nya. Nah, itu yang penting pada intinya saya menekankan semuanya itu komunikasi biar saya sebagai wali kelas atau mungkin perwakilan dari sekolah itu bisa membantu kesulitan apa yang mereka alami. Oke, baik. Berarti semua terjawab ya dalam proses sekolah online atau daring yang kita kenal. Iya. Satu pertanyaan terakhir, gitu, bisa menjawab satu atau dua yang mewakili. Bagaimana dengan kalau misalnya di satu rumah bapak, mama, dan satu anak, kemudian di sana misalnya orang tuanya itu ya dia kerjanya sibuk, padat sekali dan tidak bisa mengontrol putra atau putrinya. Nah, kemudian dia tidak punya handphone seperti itu. Ada di sini kasus seperti itu? Tidak ada. Karena semua masuk ke sini menengah ke atas ya. Oke, baik. Tidak ada. Oh, tidak Tapi juga. rata-rata Iya, subsidi silang. Oh, subsidi silang. Nah, itu dia tadi yang perlu diketahui untuk pemirsa di rumah bahwa di Koryesu juga berlaku subsidi silang. Ada beberapa beasiswa yang dari ada beasiswa Ursulin, ada beasiswa dari sekolah sendiri untuk Betul. beberapa anak yang Memang kurang mampu bisa dapat terbantu kan. Iya. Oke, baik, terima kasih waktu semuanya hari ini sudah memberikan terbaik, sambutan dengan hangat. Saya Kiai Lumani ucapkan terima kasih untuk Ibu Retno, Ibu Rara, Ibu Tias, Pak Vivi, terima kasih Bapak Anton dan juga Pak Indra. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, pasti bersama dengan ya SMA Koryesu swasta Katolik Malang dengan episode-episode yang lebih menarik lagi. Saya Kiai Lumani, sampai jumpa.